Halo, assalamualaikum. Balik lagi di video aku yang selanjutnya. Di sini aku mau cerita ya guys tentang penderita asma. Memang biasanya aku review produk ya. Tapi kali ini aku pengen cerita sedikit tentang penderita asma. Mungkin banyak orang Indonesia yang menderita asma ya. Jadi, perlu kalian ketahui, asma itu adalah penyempitan saluran pernapasan. Nah, kebetulan nih aku pengidap asma dari aku lahir. Banyak yang bilang sih itu asma itu keturunan ya, dan mungkin sih aku mikirnya kayak gitu keturunan karena ibu aku dari mama itu bibi lah kalau dibilang kan, bahasa ngetrennya bibi atau tante itu ada yang asma juga, nggak satu orang tapi ada berapa orang ya, 3 orang yang terkena asma kan. Nah, di sini jadi aku mikir kayaknya beneran deh keturunan. Nah, ada juga yang bilang karena aku dulu lahir prematur. Tapi untuk penderita asma, kalian harus tetap semangat. Walaupun aku tahu kalau lagi asma itu kumat tuh, rasanya dunia ini minim sama oksigen. Tapi untuk kalian jangan lupa di rumah itu, apalagi untuk yang dewasa ya, mungkin kalau masih anak-anak diuap aja atau dinebu itu bakal membaik gitu. Dan kalau aku tuh, karena aku tuh asma dari kecil, itu aku waktu kecil tuh sering diuap ya atau dinebu, itu nebulizer. Tapi sekarang nih aku udah jarang karena aku nerapi pola hidup sehat sih. Tapi kemarin tuh sempet kambuh juga aku berbulan-bulan, dan aku jadi ketergantungan ini guys. Ini namanya Ventolin inhaler. Jadi aku tuh ketergantungan dengan ini. Karena kalau aku pikir-pikir, kalau aku terus konsumsi obat, banyak ya obat untuk asma ya. Mau di warung ataupun di apotek-apotek kayak salbutamol dan teman-temannya, itu banyak. Cuma kalau aku pribadi ketika minum obat-obat kayak gitu tuh jantung aku berdegup kencang banget. Nah, buat kalian yang jantungnya berdegup kencang banget, aku saranin nggak usah dilanjut deh obatnya. Karena itu kayaknya bakal berefek ke jantung kalian. Dan aku tuh pernah loh sampai bertahun-tahun itu nggak kambuh asmanya. Nah, di situ aku nerapi pola hidup sehat, memang aku rajin berenang, aku jaga berat badan. Nah, kalau aku pribadi ngerasa ya, makin berat badan aku, makin sesak. Mungkin karena efek kegemukan itu mungkin ya. Nah, makanya aku tuh bukan diet itu bukan supaya gimana-gimana, aku tuh nerapi kalau misalnya aku udah agak gemuk gitu kan, aku diet lagi. Itu karena aku ngerasa kalau makin gede badan aku tuh makin sesak gitu. Memang sih ada inhaler, tapi kan kalau aku pribadi aku tuh nggak, kalau bisa jangan ketergantungan sama sesuatu obat gitu. Apalagi obat yang diminum. Aku tuh paling nggak suka minum obat sebenarnya gitu. Dan buat kalian penderita asma, apalagi tengah malam ya. Tengah malam tuh ampun banget. Aku kemarin itu di bulan 11 tuh aku kehujanan terus. Kalian tahu kan penderita asma itu nggak boleh yang namanya flu. Nggak boleh flu, nggak boleh kena dingin, nggak boleh capek. Nah, kalau soal dingin dan capek, aku tuh biasanya dulu nggak tukang kumat loh. Nggak, jarang kumat gitu kalau cuma dingin dan bahkan aku dulu makannya nggak ada pantangan gitu. Dan waktu itu aku tuh lagi sibuk banget, mungkin pengaruh stres, asam lambung naik, dan aku selama 3 bulan setiap tengah malam aku terbangun guys. Dari situ aku butuh obat karena penyempitan itu sampai bunyi ngik-ngik atau mengi namanya ya. Tapi untuk sekarang aku sarani kalian penderita asma, ayo jaga pola hidup yang sehat, rajin olahraga, tapi jangan olahraga yang berat ya. Aku yakin kalian pasti bisa. Ayo sehat bareng. Aku tahu asma itu nggak bisa disembuhkan ya, dan perlu kalian ketahui asma itu tidak menular. Asma tidak menular karena dia cuma penyempitan. Hmm, Penyempitan ya. Jadi nggak usah takut sama penderita asma. Penderita asma itu nggak menularkan gitu. Beda sama influenza ya atau TBC. TBC iya dia menular karena ada virus yang menjangkit di paru-parunya.
Kalau sekedar asma itu tidak, karena dia memang saluran pernapasannya itu menyempit. Boleh dong sharing-sharing buat kalian yang penderita asma gimana? Boleh terapi pernapasan itu bagus banget ya sebenarnya. Itu bisa eh, kita buat itu melalui berenang. Nah, atau minum air hangat juga bagus, minum air hangat. Apalagi sih olahraga sih, kalau aku memang kalau udah olahraga enak banget ke badan gitu. Terus mungkin ini ya, hati-hati juga bagi yang punya asam lambung, karena aku lihat kalau asam lambung naik itu jadi asmanya makin cepat kambuh. Nggak tahu sih di kalian gimana ya, karena setiap orang beda pemicu. Ada yang kena debu langsung, ada yang kena dingin. Nah aku dulu tuh nggak ada yang kayak gitu gitu, kecuali flu ya, kena asmanya. Tapi mulai per November 2022 kemarin aku jari ringkih banget, pantang kena dingin. Nah, satu lagi penyebab penyempitan saluran pernapasan selain flu ya, flu juga jangan sampai orang asma itu flu sebenarnya, apalagi batuk. Makin menjadi-jadi asmanya. Hati-hati dengan asap rokok dan asap obat nyamuk atau anti nyamuk ya, bilangnya anti nyamuk. Nah, aku tuh kemarin pernah loh kambuh gara-gara hidupin anti nyamuk di dalam kamar. Nah, Masya Allah parah banget guys sesaknya. Nah, buat pejuang napas, ayo semangat, kalian bisa terlihat normal. Walaupun kadang-kadang ngerasa lelah ya, terus minum obat gitu. Tapi aku yakin kalau misalnya pola makan dan pola hidupnya dijaga, kita bisa hidup normal juga gitu. Salam sehat deh buat kalian semua. Wassalamualaikum, jangan lupa like dan subscribe ya.